Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada Isya yang indah ini, semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini temanya adalah aku atau saya atau Anda atau kita semua adalah saksi bukti bahwa Allah Maha Kekal. Buktinya apa bahwa Allah Maha Kekal itu? Ya, buktinya adalah kewujudan, kehidupan, keberadaan kita inilah wujud nyatanya kekalnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya tidak perlu membawa dalil-dalil yang di luar diri saya, dalil-dalil yang di luar diri kita. Kita baca saja, kita buktikan saja sendiri dalil atau sanad yang di dalam diri kita sendiri. Marilah kita hayati bersama, kita berpikir bersama-sama. Apa buktinya kekalnya Allah adalah bukti kekalnya diri kita. Mari kita hayati bersama. Bila Allah tidak menghidupi kita, maka sehari, 2 hari, 3 hari saja kita sudah membusuk. Jasad badan kita 2-3 hari saja membusuk, hancur, binasa, tidak kekal, fanah bila tak ada uripe Allah. Jadi hidupnya Allah inilah tanda bukti bisa mengekalkan manusianya, bisa mengabadikan manusianya. Buktinya kita hidup terus, tidak membusuk. Bila kita tidak hidup, maka 2 hari, 3 hari badan kita akan membusuk karena tidak kekal, karena rusak. Jadi keberadaan, kehidupan, kewujudan kita saat inilah tanda bukti bahwa Allah Maha Kekal, tidak rusak. Buktinya kita masih ada, buktinya kita masih wujud, buktinya kita masih hidup, buktinya kita masih berpuasa, buktinya kita masih berdaya upaya, buktinya kita bisa bicara, buktinya kita bisa mendengar, buktinya kita bisa melihat, buktinya kita bisa berpikir dan merasakan. Itulah tanda bukti
kekekalan Allah itu sendiri. Akan tetapi coba kita hayati, kita tengok mayat yang sudah tak ada hidupnya, mayat yang sudah tak ada kekekalannya, mayat yang sudah tak ada penglihatannya, mayat yang sudah tak ada pendengarannya, mayat yang sudah tak ada daya upayanya, mayat yang tak bisa berpikir, merasakan lagi, maka ia akan cepat rusak. 2-3 hari sudah jadi bangkai, rusak, bau, kotor dan sebagainya. Jadi tanda bukti kekalnya Allah itu ya ada pada kekekalan, keabadian diri kita saat hidup ini. Maka dari itu, bila kita ingin mengenal Allah, bacalah ayat-ayat dirimu. Jangan baca ayat-ayat yang di luar saja. Jangan iman hanya kepada kitab-kitab yang di luar yang kita baca, yang kita hafalkan saja. Sementara kita lupa pada ayat-ayat diri manusia kita selama ini. Inilah bukti kekalnya diri manusia. Inilah bukti abadinya diri manusia ketika bersama yang maha kekal, ketika bersama yang maha hidup, ketika bersama dengan yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha bicara, yang maha berfirman, yang maha merasa, yang maha berpikir. Ketika kita masih kumpul dengan hidup yang bisa maha-maha itu, maka inilah bukti kekalnya Allah itu yang ada pada diri kita saat ini. Seumpama kita tidak hidup 3 hari yang lalu, tentunya sekarang badan kita ini sudah bau bangkai, bau tidak enak. Kenapa? Karena yang maha kekal tak ada di jasad ini, karena yang maha wujud tak ada di jasad ini, karena yang maha hidup tak ada di jasad ini, karena yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha berfirman, yang maha berkata-kata tidak ada lagi di tubuh ini. 3 hari saja sudah hancur, bau, bangkai, rusak, binasa. Akan tetapi kenapa kita sampai saat ini masih sehat, segar, bugar? Karena bersama kekalnya Allah, bukan kekalnya kita. Kenapa saat ini kita masih ada, masih bisa TikTokan, masih bisa YouTubean, masih bisa Facebookan, masih bisa WhatsAppan? Karena itu semualah kekuasaan Allah, bukan kekuasaan manusia. Itulah kekuasaan hidup. Jangan disangka bukan Allah yang main TikTokan. Jangan disangka bukan Allah yang main YouTubean. Jangan disangka bukan Allah yang WhatsAppan, yang Facebookan dan sebagainya. Jangan disangka bukan Allah yang bisa makan. Jangan disangka bukan Allah yang bisa minum. Jangan disangka bukan Allah yang bisa mensolatkan, mengibadahkan, menzikirkan, menaik motorkan, menaik mobilkan dan sebagainya. Itu semua yang maha kekal, yang maha hidup. Itulah bukti bahwa kekalnya Allah ada pada diri manusia. Karena sebenarnya diri manusia itu siapa? Akan tetapi bila manusia masih erat keakuan, keegoan, pengakuan diri manusianya di dalam hatinya, maka manusia memahami sifat-sifatnya Allah hanya berhalusinasi saja, hanya khayalan saja. Kenapa? Karena manusianya masih jadi Tuhan yang merasa, merampas
manusia masih jadi Tuhan yang merasa punya semua sifat-sifat Tuhan itu. Manusia merasa dirinya yang wujud, itulah bukti sifat Tuhan yang dirampas. Manusia merasa dirinya lebih dahulu, itulah sifat Tuhan yang dirampas. Manusia merasa kekal keberadaannya di dalam hatinya daripada Allah, itulah sifat-sifat Allah yang telah dirampas oleh diri manusia kita, sehingga kita selama ini, termasuk saya, buta akan Tuhan itu sendiri. Tuhan hanyalah diperdebat-debatkan saja, padahal tidak mengenal Tuhan. Bila manusia itu sudah mengenal Tuhan, maka sudah tidak berlaku lagi perdebatan-perdebatan lagi. Kenapa? Karena yang ada hanya Tuhan itu sendiri. Yang bisa ngapa-ngapain saya, yang bisa ngapa-ngapain Anda, yang bisa ngapa-ngapain kita semua, itu ya bukti nyata kewujudan dan bukti nyata kekuasaan Tuhan itu sendiri. Karena kita selama ini tidur dan bermimpi jadi manusia, ya kita tidak sadar atas semua kesalahan-kesalahan kita selama ini. Maaf ya. Itulah tanda bukti kenyataan Tuhan itu sendiri. Maka kita harus menyadari bahwa hidup ini ternyata bukan hidup kita. Bila hidup ini adalah hidup kita sendiri, kapan kita menciptakan? Kapan kita beli hidup? Wong kita ujuk-ujuk, wong kita tiba-tiba merasa hidup belak. Loh, hidup ini kan hidupku. Langsung dirampas hidupnya Allah sebagai hidup manusianya. Belak badan dirampas, diaku-akui badan ciptaan manusianya. Padahal manusia tidak pernah menciptakan badan. Apa bukti bahwa manusia merasa menciptakan badan-badannya? Buktinya apa? Buktinya adalah segala aktivitas, segala lelaku yang ada di kehidupan ini kita akui sebagai kita yang melakukan segala apa yang kita lakukan. Itulah buktinya bahwa manusia seperti saya dan kita semua ini selama ini tidak merasa lalai bahwa diri kita telah merasa menciptakan badan-badan milik kita ini. Ketika saya duduk, seolah-olah aku yang bisa duduk. Inilah tanda bukti bahwa kita merasa yang menciptakan badan. Ketika saya bicara, inilah bukti ketika saya mengakui aku yang bicara, Abdul Halim yang bicara, maka inilah tanda bukti bahwa kita selama ini merasa menciptakan badan-badan kita sendiri. Maka dari itu iman dan akidah kita di dalam bertuhan selama ini terbalik. Imannya kuwalik kata orang Jawa, terbalik bahasa Indonesianya. Mestinya yang wujud hanya Allah. Loh, kenapa kok kita yang wujud? Mestinya yang tidak ada, mestinya yang gaib manusianya. Loh, kok Allah yang tidak kita adakan? Loh, kok Allah yang kita gaibkan? Ini kan iman akidah yang terbalik, yang jauh menyimpang dari ajaran para nabi dan para rasul. Sedangkan para nabi dan para rasul mengajarkan kepada kita, la tusyrik billah. Jangan kau mensekutukan aku dengan dirimu di hatimu. Bila engkau mensekutukan aku dengan dirimu di hatimu, maka engkau akan tersesat menjalani kehidupan ini.
Karena hidup telah kau akui sebagai hidupmu, karena badan kau akui sebagai ciptaanmu, maka ya manusia tersesat jalannya. Meskipun saya beragama Islam, Anda mungkin beragama yang selain Islam. Bila kita hanya tertipu dengan agama saja, sehingga kita lupa tujuan dari agama itu, yakni berpasrah diri kepada Tuhan, maka agama apapun Anda, maka meskipun saya beragama Islam, Islamnya hanya Islam dusta saja. Meskipun saya beragama Islam, Islamnya hanya Islam bohongan saja. Meskipun saya beragama Islam, Islam saya hanya Islam identitas diri manusia saya saja. Sedangkan Islam menurut Allah adalah ketika hamba, ketika manusianya tak peduli siapapun Anda, agama apapun Anda, aliran apapun Anda, golongan apapun Anda, bila Anda datang kepada Tuhan yang menghidupkan Anda, yang menguasai kita, maka itulah agama satu-satunya yang hak, agama Tuhan, agama rahmatan lil alamin. Bagi manusia yang sudah kembali memeluk agama Tuhannya, yakni memasrahkan dirinya, menyerahkan hidup dan badannya kepada Tuhannya, maka tandanya hidupnya akan tenang, hidupnya akan damai, hidupnya akan bahagia, hidupnya dipenuhi dengan kasih dan sayang, hidupnya penuh dengan mahabbah. Kenapa? Karena tiada yang nampak, karena tiada yang wujud, karena tiada yang kekal, karena tiada yang hidup kecuali Tuhan itu sendiri yang menghidupi saya. Tuhan itu sendiri yang menghidupi Anda. Tuhan itu sendiri yang memberdayakan kita semua. Jadi apapun kita, semua sudah di dalam ketetapan Tuhan. Itulah tanda orang-orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Orang-orang yang sudah berpulang kepada rahmat Tuhannya, sehingga ia merahmati orang lain, sehingga ia menghormati orang lain, sehingga ia mengasihi sayangi orang lain dan tidak mau menyakiti hati orang lain. Karena bila kita menyakiti hati orang lain, sama halnya kita menyakiti diri kita sendiri. Itulah bukti bahwa manusia itu sudah bertuhan dengan benar. Jadi bertuhan dengan benar itu, nama-nama agama itu tidak menjamin bertuhan yang sebenar-benarnya. Akan tetapi bukan agamanya yang menjamin, tapi manusia kitalah yang menjamin agama kebenaran itu, yakni tergantung masing-masing diri manusianya, rela tidak, ridho tidak, memasrahkan diri kita, memasrahkan hidup dan badan kita kepada Sang Pencipta, kepada pemiliknya. Tergantung kemauan kita sendiri, mau tidak. Namun bila manusia tidak mau dan manusia hanya terbelenggu dan terpenjara dengan agama-agama yang dipertuhankannya, ya selamanya tak akan pernah bisa berkasih sayang, selamanya tak akan pernah bisa bermahabbah dengan sesama, selamanya ia pasti saling merendahkan yang lainnya, saling menghinakan yang lainnya, saling mendebat yang lainnya, saling tidak menerima yang lainnya, saling memfitnah yang lainnya. Kenapa? Karena diri kita merasa menjadi diri yang terbaik dari kita sendiri. Karena kita tak punya agama. Yang kita punya adalah agama identitas hawa nafsu kita sendiri saja selama ini. Mohon maaf.
Jadi untuk membuktikan orang itu beragama dengan benar kepada Tuhannya, maka jangan cari bukti-bukti yang ada di luar diri kita. Jangan cari bukti kepada orang lain, buktikan kepada diri kita sendiri. Inilah yang dimaksud kaji diri, bukan mengkaji orang lain. Inilah yang dimaksud menilai diri, bukan menilai orang lain. Jadi bila kita ingin mengetahui bila kita bertuhan dengan sebenar-benarnya bertuhan menurut Tuhan, maka lihatlah kita sendiri, jangan melihat orang lain. Buktikan pada diri kita sendiri, jangan membuktikan kepada orang lain. Yakinilah diri kita sendiri, jangan yakin kepada orang lain. Yakinilah sanad kita sendiri bahwa kita ini dihidupi oleh Tuhan, bukan kita yakin kepada sanad orang-orang yang di luar kita. Sementara kita selama ini yakin dengan sanad-sanad, yakin dengan pendapat-pendapat orang lain, tapi dengan sanad diri kita sendiri, tapi dengan keyakinan kepada diri kita sendiri, kita tidak mengimani dan kita tidak mempercayai kekuatan diri kita sendiri. Kita lebih mengikuti iman-imannya seperti cerita orang lain. Kita tidak pernah membuktikan sendiri iman kita kepada Sang Pencipta diri kita. Maka dari itu, bila kita ingin membuktikan, coba pasrahkan hidup dan badan ini sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tanda-tanda bila kita sudah memasrahkan dengan benar, tandanya bila kita menghadapi apapun keadaan yang kita hadapi, kita tidak akan merasa kecewa, tidak akan merasa gelisah, tidak akan merasa bersedih, tidak akan merasa takut, tidak akan merasa gundah gulana. Kenapa? Karena innal awliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tidak ada rasa takut dan bersedih hatinya. Inilah orang-orang yang sudah memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Apapun ketetapan-ketetapan yang terjadi pada manusia yang sudah beragamakan kepada Tuhannya, menyerahkan kepada Tuhannya, maka ketetapan-ketetapan, maka takdir-takdir apapun yang terjadi pada diri kita, entah itu suka dan duka, enak dan tidak enak, kita tetap menilai semuanya itu sama-sama dari Sang Pencipta. Maka dari itu hati kita selalu tenang, enjoy saja. Apa yang kita sedihkan, apa yang kita senangkan, wong semuanya hanya milik Allah. Wong semuanya bukti kehidupan Allah. Wong semuanya bukti kekekalan Allah. Bila kita tak hidup, maka kita takkan pernah bisa merasakan itu semua. Itulah tanda kekalnya Allah yang ada pada diri kita. Sehingga kita sampai saat ini tidak jadi bangkai, tidak jadi busuk, alias tetap hidup terus-menerus. Kenapa? Itulah tanda bukti kekalnya hidup, kekalnya Tuhan. Dengan itulah kita bisa menyaksikan, oh inilah rupanya kekekalan Tuhan itu. Oh inilah rupanya kehidupan Tuhan itu. Oh inilah rupanya kewujudan Tuhan itu sendiri. Ketika manusianya sudah tidak hidup lagi, ketika manusianya sudah tidak wujud lagi, ketika manusianya sudah binasa,
maka nyatalah kekalnya Allah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita bisa memahami apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dipaparkan tadi. Kita sama-sama belajar, saya, Anda sama makomnya, sama-sama ciptaan. Anda, saya, sama kedudukannya, sama-sama diwujudkan Tuhan, sama-sama dikekalkan Tuhan, sama-sama diberdaya upayakan Tuhan, meskipun berbeda status-statusnya, meskipun berbeda kelihatannya. Ada yang berstatus sebagai anak, ada yang berstatus sebagai orang tua, ada yang berstatus sebagai ibu, bapak, dan sebagainya. Ada yang berstatus sebagai kakek seperti saya ini. Ada yang berstatus sebagai nenek. Ada yang berstatus menjadi pegawai, petani, pedagang, dan sebagainya. Namun semua itu tetap di dalam kekekalan Allah. Apa buktinya? Bila tak ada kekekalan Allah, maka tak akan pernah bisa kita menyaksikan perbedaan-perbedaan itu. Maka ada pepatah mengatakan syuhudul wahda bil kasrah wa syuhudul kasrah bil wahda. Jadi pandanglah dari yang satu kepada yang banyak, dan kembalilah dari yang banyak kepada yang satu. Itulah indahnya kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita akhiri, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.